Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Ramdan Behaki bin Kusnadi. Saya dari kelas IIS A10. Untuk kali ini saya ingin membahas mengenai suatu konflik sosial yang ada di masyarakat. Konflik sosial, materi sosiologi kelas 11. Kita akan membahas mengenai, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini kita mampu mengidentifikasi berbagai bentuk konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita paham apa sih yang harusnya dipermasalahin, apa yang harusnya diselesaikan dalam konflik permasalahan tersebut. Baik, menurut pakar sosiologi Ralph Dahrendorf, konflik itu terbagi menjadi 4. Ada konflik antara peran-peran sosial yang semisalnya itu terjadi di keluarga, baik itu ayah berkonflik dengan ibu, atau bapak berkonflik dengan mama, ataupun anak berkonflik dengan ayah ataupun ibu. Konflik yang kedua yaitu konflik antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Contohnya yaitu yang terjadi ketika 212 atau kejadian ricuh di 212 itu. Jadi di situ dia meminta suatu kebijakan kepada pemerintah. Oke, lanjut aja mengenai yang ketiga, konflik antara kelompok sosial. Untuk contohnya yaitu seperti halnya yang di kalangan pelajar itu tawuran ataupun kriminalitas, itu termasuk konflik antara kelompok sosial. Lalu mengenai yang keempat, konflik di antara satuan nasional. Itu konflik yang terjadi di sebelah negara kita, yaitu Palestina dengan Israel yang sedang memperebutkan suatu wilayah. Menurut pakar sosiologi Indonesia, pihak yang berkonflik dari Surjono Sukanto. Jadi ada kurang lebih ada 5 bagian. Yang pertama itu konflik pribadi, yang kedua konflik rasial, yang ketiga konflik antar kelas sosial, yang keempat konflik politik, dan yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu konflik internasional. Baik, langsung saja mengenai konflik yang bersifat internasional. Jadi konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing, ya misalnya konflik di Laut Natuna. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Laut Natuna? Oke, untuk kali ini saya akan bahas konflik di Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. Bagaimana kelanjutannya di Laut Natuna? Jadi di Laut Natuna itu siapa sih yang tidak tahu mengetahui Pulau Natuna? Pulau yang berada di provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang merupakan pulau terluar Indonesia. Ini ternyata masih menjadi salah satu konflik antara Indonesia dan negara Cina. Berdasarkan jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Cina, konflik tersebut terpublikasi saat Presiden Republik Indonesia mengkritik peta pada Cina yang memasukkan Pulau Natuna ke dalam peta negara Cina. Sebenarnya Pulau Natuna sendiri sudah difasilitasi peralatan canggih militer dan cukup banyak kapal yang berpatroli di sekitar pulau tersebut. Tetapi tetap saja hal itu sangat mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Lantas karena Pulau Natuna itu berada di kawasan yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, sangatlah memungkinkan jika Pulau Natuna diincar oleh negara tetangga. Ternyata perebutan kepemilikan Pulau Natuna ini telah menjadi sejak dahulu. Seperti negara Malaysia sampai yang sekarang negara Cina mengklaim bahwa Pulau Natuna itu merupakan kepemilikannya. Pasalnya memang benar Pulau Natuna itu masuk ke dalam daerah mereka, tapi secara hukum tentunya milik Indonesia sendiri, seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Berawal dari Maret 2016, konflik Natuna dimulai ketika kapal ikan ilegal asal Cina yang masih ke perairan Natuna. Pada saat itu pemerintah berencana akan menangkap langsung kapal tersebut, tetapi penangkapan kapal dan awal kapal tidak berjalan mulus dikarenakan ada campur tangan dari kapal Cina Coast Guard yang secara sengaja menabrak KM Kuai Freight 10078 karena hal itu terjadi untuk mempersulit KIP HIU 11 dalam penangkapan KM Koa Freight 10078. Konflik pun semakin memanas ketika sejumlah kapal milik Cina diketahui melewati batas yang telah ditentukan memasuki Pulau Natuna di Kepulauan Riau tuh. Kapal-kapal tersebut dinyatakan yang melanggar zona ekonomi eksklusif
dan dia itu udah melakukan kegiatan ilegal, yaitu illegal fishing, mengambil yang bukan haknya. Selain itu, kapal Cina yang Coast Guard itu juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa permasalahan tersebut tidak akan menghambat investasi dengan Cina. Dikutip dari kompas.com. Jadi untuk mengenai konflik tersebut, bagi dari saya sendiri, dengan adanya kasus masuknya kapal ikan asing membuat Natuna ini dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa negara ini harus meningkatkan pertahanannya serta pengawasannya, karena menurut Luhut, Menteri Perhubungan, negara kita itu sangatlah kekurangan pengawasan untuk melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif. Jadi untuk itu, kepada pemerintah segeralah mengeluarkan biaya anggaran untuk kita membeli kapal induk. Apa susahnya toh kita dengan adanya kapal induk? Ada kelihatan negara lain masuk ke zona ekonomi eksklusif ZEE, dia udah melanggar tuh, ya udah langsung aja pakai kapal induk, tinggal tembak dia meledak kayak gitu. Nah jadi dengan begitu kita mudah untuk mengetahui dan mengawasi bahwasannya perairan kita yang penuh dengan sumber daya alam itu bisa terselamatkan, tidak diambil secara ilegal. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai konflik di Natuna. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadza wallahu a'lam wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.